hal yang bisa dijalanin dalam rangka mencegah maksiat anggota tubuh selain menjalankan pernikahan dengan segera. Oke, begini ya kawan. Allah Subhanahu wa taala install di setiap diri kita apa yang namanya hawa nafsu, syahwat. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau manusia pasti punya syahwat. Kalau enggak, ya bukan manusia. Patung. Wah, kata. Jadi bukan suatu kesalahan kok manusia punya syahwat. Justru itu menunjukkan bahwasanya engkau manusia. Begitu. Dan dengan syahwat itu Allah Ta'ala uji seorang manusia itu. Bagaimana dia antara mendahulukan hawa nafsunya dan mengorbankan akal sehatnya, atau kebalik, mendahulukan akal sehatnya dan mematahkan hawa nafsunya. Antara dua itu, mau tidak mau gitu. Kalau seandainya si manusia bisa mengontrol hawa nafsunya, dijadikan akal itu sebagai yang mengekang hawa nafsunya, itu berarti dia lebih mulia dari malaikat, katanya kan ya. Betul. Malaikat hanya punya akal, nggak punya hawa nafsu, ya pasti normal lah kalau mereka taat. Tapi kalau manusia bisa taat sedangkan mereka punya hawa nafsu, itu lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau seandainya manusia itu mendahulukan hawa nafsunya dan dia mengorbankan akalnya, berarti sebenarnya dia telah melecehkan si akal itu. Justru dia lebih hina dari binatang. Binatang nggak punya akal. Ya wajar-wajar aja kalau dia membabi buta mana-mana gitu. Tapi kalau manusia syahwat itu dan melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya, itu lebih parah daripada binatang, katanya kan ya. Binatang nggak punya akal, ya wajar kalau begitu. Manusia punya akal, dikemanain akalnya? Begitu, antara dua itu. Dan ini sebenarnya ikhwan nggak mudah untuk bisa kita mengontrol hawa nafsu kita dengan akal kita. Kenapa begini? Disebutkan dalam tafsir pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam tafsir surat Al-Falaq. Ini maaf kata ya, nggak apa-apa, yang Fakir bawakan. Dibilang kayak gini. Terutama bagi kaum laki-laki ya. Kaum perempuan juga, tapi lebih parah dari kaum laki-laki. Beliau bilang kayak gini. Idza gama dzakarur rajul dhahaba thulutsa aqli. Kalau hawa nafsu si laki-laki sudah bangun, ya, maka hilang 2/3 akalnya. Yang tersisa hanya sepertiga dari akalnya. Bener. Jadi seakan-akan orang gila. Itulah keadaan laki-laki ketika hawa nafsunya bangun. Begitu. Perempuan juga, hanya saja perempuan itu lebih tertutup dengan rasa malu. Begitu. Rasa malunya itu bisa mengalahkan syahwat yang ada sama dia. Si laki-laki nggak punya rasa malu seperti perempuan itu. Besarnya nggak punya dia. Dia punya rasa malu, tapi nggak sebesar rasa malu perempuan. Tapi si laki-laki punya akal yang lebih. Nah, tapi kalau syahwatnya sudah bangun, tinggal 1/3 tuh akal. 2/3 ngilang. Kata siapa? Begitu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi memang sangat berat. Ya jelas itu. Nah, gimana caranya untuk bisa membantu kita untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita? Nah, banyak diantaranya selain nikah, puasa. Dan itu emang ampuh ya, ikhwan. Baginda bersabda, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum bisa untuk menikah, maka hendaklah dia puasa. Kenapa? Karena puasa bagaikan benteng, kata Nabi SAW. Bila mana si syahwat sudah bangun, si akal tinggal setengah, engkau bisa sekarang membentengi itu dengan puasa. Tapi ini bukan cuma puasa hari 2 hari kayak kagak. Bukan cuma puasa sebulan sekali, enggak. Kalau benar-benar ini engkau puasa, hatta kalau bisa puasa Daud atau puasa paling minimal seminggu 2 kali itu Senin Kamis, itu dampaknya luar biasa itu. Memang berat ya ikhwan ya, pastilah Wahyu, pasti berat lah. Masih balas ila nathul kibash, katanya. Nggak ada yang free. Mau kedudukan tinggi ya harus bermujahadah, harus benar-benar mengekang. Satu, dengan puasa itu sangat ampuh dan luar biasa. Semua mengalami itu dan semua mencoba. Yang mencoba itu
mereka semua pasti, oh ini luar biasa puasa itu. Emang karena ada hadisnya kan. Selain puasa apa? Juga di antara yang bagus pengalihan. Ente alihin. Nah, alihin ngapain? Terserah ngapain. Kalau pengalihan yang baik bagus. Itu biasanya timbul dalam kesendirian. Ketika engkau sendiri, mulai deh tuh. Macam-macam, buka ini, buka itu, wah mulai deh kacau. Makanya nimbrung, nongkrong sama teman kayak ngobrolin apa? Ngobrolin Piala Dunia. Contohnya apa gitu. Argentina kalah. Arab menang. Contoh. Yang penting ngobrol gitu. Itu luar biasa juga, sangat ampuh Wahyu. Jadi teralih kita. Kata ulamanya, ente ngapain kek? Mancing. Silakan mancing. Main PS. Yang penting jangan bengong sendiri, baru datang tuh setan tuh. Nah, dialihkan, ngobrol, nongkrong, muter-muter, jalan-jalan, ngabuburit, muter-muter, pokoknya terserah. Nah, itu kuncinya. Wah, jadi puasa dan ada pengalihan kemana gitu. Wah, kata nyapu kek, ngapain kek, berenang. Termasuk kayak olahraga gitu ya. Olahraga, Mumtaz fitness. Ada sih temen yang kayak gitu katanya. Lari gitu. Wah, ngalingin. Jadi kan kalau udah capek ya udah gitu. Wallah, capek tidur. Iya, capek tidur gitu. Jadi nggak ada waktu buat gitu buat ngayal. Masya Allah. Jadi gitu ya kawan. Jadi apa tadi? Puasa ya. Puasa dan apa namanya? Cari pengalihan. Nah itu sangat ampuh. Nah, kalau bisa juga, kalau seandainya sudah bisa nikah, kenapa tidak? Ini pertanyaan yang kedua. Bagus nggak seorang nikah dalam umur muda? Jawabannya sangat bagus. Sangat bagus nikah dalam umur muda. Tapi ya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undangnya di sini ya kan ya. Berapa tahun? 17. Sekarang 18 kayaknya. 18 sekarang. Naik sekarang. Oke. Labas lah. Enggak apa-apa. Masih muskilah. Enggak apa. Nikah muda nggak ada salahnya bila mana memenuhi syarat. Si laki sudah bijak menjadi pemimpin, bisa mengontrol amarahnya si laki itu. Dan masalah nafkah, antar kasih makan apa ya anak orang, itu jangan terlalu jadi benak pikir ya, jangan dianggap terlalu beban. Tenang aja. Ini yakin Wahyu, orang kalau mau nikah pasti Allah bantu. Yang penting niatnya bagus, bukan niatnya berfoya-foya, niatnya menjaga diri dari kemaksiatan, daripada maksiat. Itu tenang aja, Allah bakal jagamu, Allah bakal menjagamu, Allah Ta'ala bakal mudahkanmu untuk menikah. Batuk di Comix aja. Comix dengan kandungan berkhasiat efektif membantu meredakan batuk dan menghangatkan tenggorokan. Dan memudahkanmu untuk mencari nafkah nantinya. Tapi betul harus ada usaha juga dari dia. Tapi tenang aja, bantuan Allah Ta'ala pasti sangat nyata. Wah kata. Soal lebih. Allahumma shalli. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah Ta'ala kan di Quran. Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahi. Kata Allah Ta'ala. Dan terutama orang-orang soleh di kalangan kalian. Dari hamba kalian, hamba saya nikahi. Bila mana mereka fakir, maka Allah akan membuat mereka kaya. Tapi kata kaya itu bukannya kaya dengan materi. Kata Allah, ketika kalau nikah pasti kaya. Mana kayanya? Bukan begitu. Kaya itu kaya hati. Merasa berkecukupan, merasa qanaah dengan apa yang ada cukup. Nah, aja ketika engkau punya qanaah, engkau sudah kaya berarti. Nah, itu yang dimaksud dengan kaya di situ. Jadi bagus kalau nikah dalam usia dini masih muskilah. Sangat bagus ya. Demi menjaga jangan sampai jatuh jangan sampai jatuh ke maksiat. Kalau ulama hadrah mereka kebanyakan nikahnya muda-muda, Syuf. Wahyu. Muda. Antum berapa umur? 24. Wah, bismillah. Insyaallah khair. Kebanyakan kalau yang di sana di bawah 20 malahan sudah nikah. Yang laki-laki ya. Di bawah 20 sudah nikah. 18, 19 banyak sudah nikah. 21 banyak. Baginda Sallallahu nikah berapa umurnya? 25. Wah, kata. Sayyidina Ali berapa nikah umurnya? 21. Wah, kata. Itu. Umur segitulah. Jangan telat, nyesel ntar. Wah, kata. Baik.
Dulu apa namanya? Dikatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya anak. Anaknya masih belasan tahun. Udah lihat anaknya ini lagi tidur. Timbul alamat yang menandakan anaknya ini punya syahwat. Wah, langsung besoknya dinikahin. Wah, anjir. Bahaya ini. Padahal lagi tidur. Lagi tidur. Besoknya langsung cepet nikah. Selagi dia tahu, wah ini bocah sudah punya syahwat nih sekarang nih, harus berburu nikah nih. Gitu. Dan luar biasa. Yang penting satu, niatnya tadi jangan niat untuk macam-macam. Niatnya murni pengen menjaga diri dari kemaksiatan. Maka Allah akan mudahkan. Dan juga ini penting ikhwan, ketika engkau berniat seperti itu demi menjaga dirimu, jangan ruwet milih pasangan. Wah ini maunya kayak gini, ya nggak bakal nemu. Orang kalau mencari yang sempurna nggak bakal nikah lama-lama. Nggak ada bayangan yang engkau dalam mindsetmu yang sempurna itu mah di surga adanya. Makanya jangan terlalu tinggi banget apa namanya tuh patokannya ya, kriteria harus kayak gini. Wah. Nggak gitu juga lah, nggak gitu juga. Nggak ada yang sempurna, yang ada saling menyempurnakan. Ya gitu lah ya. Ya khair insyaallah. Wah juga nih bagus nih antum baca deh. Tafadhol ikhwan silahkan baca. Banyak yang kita dijazahkan langsung sama Sayyidil Habib dan juga yang lainnya. Mujarrab untuk dimudahkan dalam perihal nikah. Baca 70 kali sehari. Itu pun juzul Quran. Di antara doanya Nabi Musa alaihissalam ya, setelah beliau membantu putri-putrinya siapa ya, Nabi Syuaib ya kan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku ini sangat fakir, sangat butuh terhadap apa-apa yang Engkau berikan kepadaku dari kebaikan. Dari pihak kebaikan. Dalam ayat kan fajaat ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka kalau dalam bahasa Arab fa itu litartib wa ta'qib. Langsung seketika juga. Akhirnya salah satu dari putrinya Nabi Syuaib itu bilang ke abahnya, "Abah ini akhirnya dinikahin Nabi Musa sama si putri itu." Banyak baca itulah, insyaallah dimudahin semuanya. Ya, yang penting niatnya bagus tadi, menjaga diri dari maksiat. Wah, kira. Ya khair. Oke. Insyaallah.